Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita lanjutkan materi kalkulus kita ya. Materi kali ini adalah tentang integral tak wajar. Oke, integral tak wajar. Di dalam mendefinisikan integral tentunya bentuknya adalah seperti ini ya. Biasanya ada batas atas dan batas bawahnya, AB-nya gitu ya, AB fx dx sebagai limit jumlah Riemann. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi biasanya untuk integral. Yang pertama adalah batas pengintegralannya berhingga ya. Kemudian ada integran dari fx berhingga pada selang A dan B-nya. Jadi kan biasanya kalau yang wajar, integral wajar itu syarat A dan B ini yang harus dipenuhi. Tetapi pada praktiknya biasanya ada yang tidak berhingga. Nah, disitulah yang kita sebut sebagai integral tak wajar. Jika dari dua syarat A dan B ini ada satu syarat yang tidak dipenuhi, maka kita sebut juga dia sebagai integral tak wajar. Jenis integral tak wajar ya, yang pertama adalah integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Yang kedua, integral tak wajar dengan integran tak hingga. Baik, yang materi hari ini yang akan dibahas adalah integral tak wajar tak hingga ya. Integral tak wajar dengan batas tak hingga biasanya didefinisikan dengan simbol seperti ini ya, tidak berhingga seperti ini. Nah, di mana batasnya yang tidak berhingga itu bisa di A-nya atau di B-nya. Kalau di sini di batas bawahnya itu minus tidak berhingga fx dx, nanti akan menjadi limit A menuju X fx dx. Oke. Selanjutnya, jika kalau di bawah biasanya dia minus ya. Kalau di atas dia positif biasanya, tidak berhingga, dan A-nya ada di bawah ya. Nanti akan disesuaikan dengan cara limit B menuju tidak hingganya BA fx dx. Kemudian bisa juga A dan B-nya itu tidak berhingga. Seperti ini ya. Yang A-nya positif tidak berhingga, sedangkan yang B-nya negatif tidak berhingga. Nanti penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita akan menggunakan variabel satu lagi, namanya C, di mana batas AC hingga minus tidak berhingga fx dx ditambah tidak berhingga C menjadi fx dx. Oke, ini nanti diingat ya, cara penyelesaian untuk batas atas bawah AB yang tidak berhingga. Selanjutnya nanti akan masuk ke bentuk seperti ini, di mana limit A menuju tidak berhingga CA fx dx ditambah limit B menuju tidak berhingga BC. Jadi yang minus itu nanti akan berubah tidak berhingganya ya. Di sini di bagian sini ya. Selanjutnya nanti ada batas pengintegralan itu yang sifatnya integral tak wajar konvergen. Ada juga yang disebut divergen ya. Nanti setelah ini ada latihan soal dan pembahasan untuk menentukan apakah dia itu termasuk konvergen atau divergen ya. Baik, di sini yang ketiga, bentuk ketiga adalah limit fungsi dari yang dua-duanya tidak berhingga. Tadi kita memerlukan variabel lain yaitu C ya.
Nah, nanti jika hasil dari kanannya itu dia menemukan hasil atau ada nilainya, maka kita sebut dia sebagai integral tak wajar konvergen. Kalau nanti di sebelah kanannya tidak bisa dihasilkan suatu nilai, tetap saja tidak berhingga seperti itu, kita sebut dia integral tak wajar konvergen. Nah, di sini contoh untuk memeriksa apakah dia ITW itu integral tak wajar ya. Apakah dia konvergen apa tidak? Baik, ada 3 contoh soal. Yang pertama dulu kita periksa yang A. Di situ yang tidak berhingga adalah yang variabel batas atasnya yang A ya. Di mana B-nya 4, xe pangkat minus x kuadrat. Baik, kita selesaikan limitnya dengan cara seperti ini. Seperti sifat sebelumnya tadi yang udah kita pelajari ya. Yang tidak berhingga itu adalah A-nya, sehingga limit B menuju A, B A ya, B 4x xe pangkat minus x kuadrat. Minus x kuadrat kita turunkan menjadi minus setengah E pangkat minus x kuadrat, dimana nanti x-nya akan bernilai B dan 4. Selanjutnya kita akan masukkan nilai x-nya menjadi seperti ini. Limit B menuju tidak terhingga minus setengahnya dikeluarkan ya. X-nya kita masukkan, berarti minus B kuadrat dan minus 16 ya, 4 kuadrat minus 16. Sehingga kita selesaikan menjadi minusnya tetap di 16 ya, menjadi setengah E minus 16. Oke, kita ambil yang ada nilainya, yaitu yang minus 16. Next. Nah, di sini kita bisa tentukan karena masih ada nilai di situ setengah E minus 16 masih ada nilainya, maka kita bilang integral tak wajar konvergen ke setengah E minus 16. Oke, next yang B kita periksa apakah dia konvergen apa tidak. Tetap lihat dari sifat-sifat dari rumus yang sebelumnya ya, cara pengerjaannya, menguraikannya. Kalau tadi yang A itu yang tidak berhingga adalah yang A, kalau yang B yang tidak berhingga adalah B-nya, batas bawahnya, maka dia minus tidak berhingga. Di sini soalnya adalah minus tidak berhingga B dx dibagi 2x minus 1 pangkat 2 ya. Sehingga diselesaikan dengan cara seperti ini. Limit B menuju minus tidak terhingga, di mana batas atas 0, batas bawahnya B dx 2x minus 1 pangkat 2 sama dengan limit minus setengah ya. Setengah itu dari pangkat 2 ini kita turunkan ke depan menjadi setengah 2x minus 1 dengan batas x-nya ada 0 sama B. Kita masukkan x-nya 0 dan B ini ke sini menjadi limit B menuju minus tidak terhingga setengah ditambah 1 dibagi 2, x-nya kita ganti jadi 0 dan B ini ya, 2B minus 1. Nah, untuk mengganti x itu biasanya kita ambil yang ada nilai saja. Karena dia ini 0 jadi tidak diambil, ya kita ambil B aja. Menjadi 2 dikali 2B minus 1
hasilnya adalah setengah. Nah, oke, ternyata masih ada nilai setengah yang dihasilkan. Jadi untuk B, dia termasuk integral tak wajar konvergen ke setengah ya. Jadi dia juga konvergen sama seperti A. Sekarang yang C ini ya. Oke. Yang C ini kalau tadi yang A-nya yang tidak hingga, kemudian yang B-nya yang tidak hingga minus tidak hingga. Sekarang dua-duanya batas atas dan bawahnya sama-sama tidak berhingga. Nah, untuk yang sama-sama tidak berhingga ini kita umpamakan dia itu nilainya untuk A-nya 1 dan yang di sini B-nya juga 1. Oke. Tapi yang diutamakan pertama adalah minus tidak berhingga dulu. Untuk yang awal ya, dx-nya ditambah dx yang positifnya yang berhingga di atas positif. Kita masukkan itu nilai-nilainya, kita keluarkan x-nya menjadi, kalau yang minus ini x kuadrat ditambah 2x plus 5, dia akan menjadi positif di sini. Ya. Kemudian yang ini kita kalikan dengan nilai kita keluarkan juga menjadi x kuadrat ditambah 2x plus 5. Ya. Kita pakai tangan ya. Jadi nanti dilihat lagi sifat-sifat integral. Untuk menyelesaikan yang seperti ini kita bisa pakai tangan pangkat minus 1 dikali x plus 1 per 2 ini ya. Selanjutnya selesaikan sehingga bisa dirubah lagi, dia nanti nilainya itu akan menjadi V, nilai V ya. Tangan itu kita bisa rubah menjadi V sehingga nanti seperti ini ya. Nanti coba dicek lagi rumus-rumus integral dasar yang materi sebelumnya sudah saya berikan. Nanti hasilnya adalah V per 2. Tetap ada nilai akhir, sehingga tetap kita bilang dia integral tak wajar konvergen ke V per 2. Oke, itu tadi contoh-contohnya untuk yang tidak hingga ya. Jadi kalau ada nilai batas atas, batas bawah A dan B-nya itu tidak hingga, maka dia termasuk integral tak wajar. Dan kalian harus cari dia apa konvergen apa tidak. Di sini ada beberapa latihan-latihan soal. Coba nanti dicoba-coba dulu apakah dia konvergen apa tidak. Sambil dilihat sifat-sifat dari rumus-rumus integralnya itu bisa diselesaikan dengan cara seperti apa ya. Jadi kalian tentukan dulu. Kalau nanti memang benar-benar tidak bisa diselesaikan, tidak ada limit atau fungsi yang sesuai, maka dia berarti divergen, nggak ada nilainya. Kalau bisa diselesaikan walaupun dia berbentuk V, tetap ada nilainya, itu berarti dia sifatnya tetap konvergen. Oke, untuk materi kali ini sambil dicoba ya biar paham. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diskusi di grup kita atau bisa japri ke saya ya. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.